Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god, udah bulan November ya kan. eh Udah lama ya kita nggak berjumpa. Semoga kalian semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin ya, amin ya robbal alamin. Oke guys, malam ini rasanya aku pengen menuangkan rasa hati aku, kembali ya, kembali ke jadi storytelling gitu, dengan berharap apa kejadian yang menimpa aku semoga tidak terjadi sama kalian. Tapi kalaupun itu terjadi dengan kalian, amit-amit jabang bayi ya, tapi setidaknya kalian tahu apa yang harus dilakukan, atau kalian bisa mengantisipasi bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi. Oke, ini masih mengenai mantan yang tidak pernah usai ceritanya guys. Jadi apa namanya, dia sampai detik ini, sampai hari ini masih ghosting aku, masih stalking aku, masih kepoin hidup aku. Biarpun dia dalam diam, tapi dia selalu lihat status aku, status WhatsApp aku, Facebook, Instagram, mungkin semua dia lihat. Tapi kan akunnya udah privasi semua, jadi memang agak susah dia mau masuk ke kehidupan aku sekarang ini. uh, karena dari dia juga sih ya, karena pada saat itu, pada saat dulu ketika dia menciptakan apa namanya persoalan demi persoalan, dia yang mengcreate apa namanya mengcreate permasalahan demi permasalahan. Dia juga yang memblokir aku, dia juga yang menutup akses untuk aku, dia juga yang apa namanya membuat dinding tinggi supaya aku tidak bisa merengkuh dia. Dia juga yang membatasi membatasi diri supaya mungkin dia pikir aku akan datang mengganggu dia, atau aku akan datang menangis-nangis meminta dia untuk kembali, atau mungkin dia pikir aku akan seperti perempuan-perempuan yang lain gitu, yang akan tergila-gila gitu, yang akan menggilai dia gitu, dan berusaha untuk membuat bagaimana caranya untuk rujuk kembali. Tapi ternyata aku tidak pernah melakukan hal itu guys, sehingga gol bolanya masuk ke gawang guys. Nah itu yang bikin dia mungkin jadi mikir ke, ternyata taktik aku salah nih gitu. Ternyata apa yang aku lakukan ternyata tidak tidak membuat Arum mencari aku gitu. Ya gimana mau cari ya guys, kan namanya a cheater man is not worth it to fight for itu. Jadi aku pakai itu sebagai pegangan hidup aku gitu ya kan. Bayangin aja, kan logikanya orang yang belum bisa ngasih makan kita, istrinya yang belum bisa membiayai kehidupan kita sebagai pasangannya, udah berani-berani gitu menghadirkan lonte dalam kehidupan rumah tangga kita. Coba ya kan, sampai manapun siapapun kurasa juga pasti akan melakukan hal yang sama, yaitu meninggalkan lelaki semacam itu dan tidak akan pernah mengejarnya dia kembali. Jadi buat kalian-kalian yang mengalami kejadian seperti aku, sudah ikhlaskan, petik pelajarannya, jangan pernah ditangisin, apalagi dikejar, apalagi sampai kalian memohon-mohon. Biarpun kalian udah punya anak gitu, lebih baik lakukan hal sesuatu yang positif yang bisa mendatangkan uang daripada kamu terus berharap pada lelaki yang salah gitu. Aku belum punya anak alhamdulillah, jadi tidak ada masalah gitu biarpun aku pergi dari kehidupan dia. Tapi yang bermasalah kan justru dia sekarang. Oke guys, apa sih tema kita hari ini gitu? Saya nggak tahu ya hari ini temanya apa, tapi saya cuma mau mengungkapkan apa yang saya rasakan aja guys. Bentar guys, aku minum madu dulu. Minum madu ini. Aku masih agak sedikit batuk karena tenggorokan saya kering gitu ya. Oke guys, alhamdulillah madunya enak banget guys. Aku nggak promo ya, nggak iklan ya, tapi kenyataan.
Oke guys, aku tahu ya, aku tahu diamnya mantan saat ini itu adalah diam yang sengaja dia lakukan. Jadi diam kayak anak kecil gitu loh, yang lagi ngambek, yang lagi atau mungkin lagi menambahkan sesuatu, misalkan mainan baru, atau menambahkan membeli sesuatu tapi tidak dikasih gitu loh. Jadi diamnya dia, ngambeknya dia itu ya seperti itu, seperti anak-anak kecil yang nggak punya otak pikiran gitu, yang nggak nalar gitu. Kalau enggak seperti itu, coba kalian pikir aja guys, udah aku sama dia, dia keluar dari rumah itu kan Oktober 2018 ya kan. Di 2019 aku sempat ketemu dia satu kali selama 1 minggu kurang lebih gitu, tapi selebihnya adalah nightmare gitu loh. Aku bisa temukan dia dengan lontenya, aku bisa temuin semua alamat di mana mereka tinggal gitu. Jadi aku bisa membuktikan bahwa terjadi perselingkuhan. Bahkan lebih dari itu, tidak hanya perselingkuhan aja, bahkan si lonte itu hamil gitu. Hamilnya sama benar sama mantan atau bukan, nah itu lillahi rob ya, aku nggak tahu hamilnya bener anaknya mantan atau bukan, itu hanya Allah yang tahu kebenarannya. Jadi tapi kalau dilihat-lihat anaknya sih nggak nampak ada kemiripan gitu ya, tapi ya mudah-mudahan nanti kalau semakin gede semakin mirip lah ya. Kita harus selalu berpositif ria ya kan, supaya si mantan juga bertanggung jawab kan gitu, dan dengan apa yang dia sudah buat. Oke. Jadi anehnya itu guys, aku sudah nggak pernah menghubungi mereka, aku sudah nggak pernah telepon dia selama itu. Nggak peduli aku dia mau jungkir balik, mau hidup, mau mati, mau ngapain, apapun yang dia lakukan aku nggak pernah peduli. Bahkan aku pun nggak pernah mencari tahu kabarnya, nggak pernah mencari tahu di mana dia, nggak pernah cari tahu apapun yang dia lakukan setelah berpisah dengan aku. Yang aku lakukan pada saat, kalau kalian lihat storytelling aku sebelumnya, pada saat aku lihat dia itu uh, menemukan bukti semuanya bahwa dia selingkuh dengan lonte itu, aku langsung mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan tanpa sepatah kata pun ya. Dan proses pengadilan itu berhasil lebih cepat karena yang mantan tidak pernah hadir. Mungkin dia lebih sengaja untuk tidak hadir karena ya takut mungkin, kan dia nggak ada uang ya kan, atau takut mungkin dia dipersalahkan, takut mungkin karena dia memasukkan dokumentasi, takut mungkin kalau dia merasa kerdil lah, jiwanya yang memang bukan jiwa yang bertanggung jawab seperti badan yang besar gitu. Jadi memang ya dia penuh manipulasi, penuh kebohongan kayak gitu. Jadi dia nggak datang ketika sidang. Jadi itu poin plus buat aku, sehingga sidang aku nggak perlu lama-lama, langsung diputus dalam beberapa episode aja, kalau nggak salah 2 atau 3 gitu, langsung putus talak dari hakimnya. Terlepas dari dia setuju nggak setuju aku ceraiin, terlepas dari dia seneng atau nggak seneng, bahagia atau nggak bahagia, terus terlepas dari dia merasa harga dirinya terinjak-injak karena aku ceraikan gitu, ya itu urusan dia. Tapi intinya kan sebelum aku menceraikan dia, kan dia dulu yang membuang aku ya kan. Jadi dia dulu yang membuang aku, dan dia duluan yang lebih memilih hidup dengan lonte itu daripada mempertahankan rumah tangga aku dan dia. Jadi itu semua ada hukum tabur tuainya ya kan. Jadi kalau dia ataupun keluarganya beranggapan aku sudah membuang dia, aku sudah mendampet him like a seed, itu salah. Yang ada justru dialah yang mendampet me like a seed. Jadi apa yang aku lakukan di pengadilan itu hanya mengurus secara ofisial bahwasanya dia sudah menceraikan aku berkali-kali secara visual. Jadi
berdasarkan kata orang, berdasarkan kelakuan dia meninggalkan aku beberapa bulan tanpa menafkahi, lahir batin, tanpa memberikan kabar, tanpa apa, itu kan sudah jelas-jelas talak talak ya buat seorang perempuan ya kan. Jadi aku pergi ke pengadilan itu bukan semata-mata karena aku mau membuang dia atau aku mau mendelete dia dari hidup aku. Tidak, tapi aku hanya ingin melegalkan perceraian itu dengan harapan dia juga bisa lebih bahagia dengan hidupan yang baru. Aku pun juga bisa menata hidup aku dan menjadi lebih bahagia ke depannya. Jadi sekali lagi aku garis bawahi ya, karena aku dengar dari beberapa orang yang mengenal kami, katanya dia koar-koarnya tuh, keluarganya koar-koarnya, katanya aku yang susah diatur, terus aku yang jahat sama mertua, aku yang katanya sudah menzalimi mereka, aku yang sudah meninggalkan mereka, aku yang lupa kacang-kacang kulit pada saat susah aku sama mereka, pada saat senang aku buang mereka gitu. Itu salah semua ya. Jadi yang benar adalah dia sudah menceraikan saya secara visual dan itu ada saksi hidupnya beberapa orang. Terus dia juga sudah menelantarkan pernikahan aku, menelantarkan diri aku, menyanyiakan aku tanpa memberi nafkah lahir batin selama beberapa bulan. Dia juga tidak pernah menghiraukan aku sudah berapa lamanya, sehingga itu secara agama sudah putus dengan sendirinya karena dia membiarkan itu putus, dia membiarkan hubungan kami putus dan dia lebih memilih dengan lonte itu tinggalnya ya udah gitu kan. Kalau sudah kayak gitu kan artinya yang bisa aku lakukan hanyalah mendoakan dia supaya dia bahagia dengan pilihannya kan gitu. Nah tapi ceritanya akan berbeda kalau sekarang dia misalkan tidak bahagia atau lebih sengsara hidupnya, yaitu lillahi ta'ala ya kan. Harusnya mereka saling berintrospeksi diri, apa yang sudah terjadi, apa yang mereka tabur, itulah yang akan mereka tuai. Oke guys, tahun lalu aku pernah cerita kalau dia pernah menghubungi aku 2 kali dan di situ dia ingin membina hubungan baik kayaknya gitu kan, ngebaik-baikin aku, yang mau beliin mobil aku Pajero, suruh ngambil aku Pajero, yang aku disuruh ya intinya mungkin dia menghendaki adanya rekonsel antara aku dan dia gitu, tapi itu tidak pernah saya tanggepin. Jadi saya ignore semua apa yang dia tawarkan, saya tidak ambil apapun yang dia tawarkan, dan aku tetap memilih diam di tempatku dan cuek terhadap apapun yang dia lakukan. Jadi sampai aku dikatain katanya macam betul aja, kayak macam nggak ada salah gitu, sombong kali, nggak pernah telepon, nggak pernah nyariin, nggak pernah hubungi, nggak pernah ngasih kabar atau apa. Nah loh, kan kita sudah cerai ya guys, bener nggak sih? Berarti otomatis sudah putus dong hubungannya kan. Dia mungkin amnesia guys, karena terlalu kebanyakan gitu ya, kebanyakan gaul sama lonte-lonte jalan, jadi dia amnesia mungkin. Ya maklum lah ya, seleranya dia juga jongkok-jongkok gitu kan. Justru berlian di rumahnya dia sia-siakan, malah dia mengais kehidupan, kebahagiaan, mengumbar nafsunya pada lonte-lonte jalanan. Ya itu adalah kesukaan dia, hobi dia guys. Jadi aku pun bertahan malas gitu ya kan, kecuali dia punya tanggung jawab, dia memperlihatkan itikat baik atau apa ya, mungkin aku bisa consideration atau mempertimbangkan itu. Tapi tidak ada itikat baik sama sekali dari dia. Jadi jangan salahkan aku, jangan lempar kesalahan aku, jangan lempar kesalahan padaku, jangan playing victim ya kan, yang bikin biang kerok siapa, yang disalahin siapa kan gitu. Atau mungkin memang didikan orang tuanya dia begitu guys ya kan. Dia ada di keluarga yang keluarganya itu ya nggak mau disalahin gitu, maunya menang sendiri, maunya egoisnya gede, gengsinya gede gitu, maunya dihormati, dihargai, tapi nggak mau tengok, nggak mau melakukan hal yang sama pada orang lain gitu. Jadi konyolnya lagi apa, mereka mengkastakan diri mereka ada di atas, tapi sebenarnya mereka itu macam tong kosong yang nggak ada bunyinya, nyaring
yang nyaring gitu lah ya, nggak ada isinya. Manusia seperti itu nggak ada isinya. Tapi sekali lagi, balik lagi, alhamdulillah aku dijauhkan dari manusia toksik yang seperti itu. Jadi keputusan aku menceraikan dia, ingat ya, bukan proses pengadilan itu saya yang melakukan. Jadi itu untuk melegalisasi secara hukum negara bahwasanya hubungan saya dan dia sudah tidak ada, berdasarkan keputusan dia sendiri yang tidak peduli dengan saya, yang mengkhianati saya, yang sudah menalak saya, yang sudah menceraikan saya secara visual beberapa kali. Oke, ini saya klarifikasi ya, karena ini penting gitu. Jadi jangan sampai ada fitnah gitu. Oke. Apa ya guys, aku mau ngomong apa ya? Kalau dia sekarang sadar ya, kalau dia baru sekarang sadar, rasanya kehilangan aku itu bukan main sakitnya buat dia gitu. Kalau dia sekarang menyadari kesalahannya, kekeliruannya, karena sudah mau membuat keputusan yang salah, karena dia sudah membuang aku gitu ya. Jadi dia sekarang bingung nih bagaimana cara membangun komunikasi yang baik dengan aku gitu. Dia juga kebingungan, nggak tahu caranya dan sebagainya. Karena terus terang aku sendiri juga nggak interest kan ya berhubungan dengan dia ataupun keluarganya gitu. Ngapain gitu kan? nggak ada membawa kebaikan gitu, yang ada membawa keburukan, banyak mudaratnya gitu. Cuma yang aku heran nih guys, sudah selama itu ternyata dia masih terus ghosting aku, datang dan pergi gitu kayak jalangkung gitu kan. Terus masih stalking aku, jadi kehidupan aku diikutin sama dia. Apa yang aku lakukan dikepoin sama dia. Apa yang terjadi sama hidupku semua dipantau dia dari jauh. Dengan diamnya itu dia memantau semuanya. Coba maksudnya apa guys? Padahal dia jelas-jelas tuh ngomong sama keluarganya, katanya nggak pernah bahagia dengan aku, katanya nggak cinta aku, katanya hanya dengan aku tuh hanya memanfaatkan aku, hanya mau uangku, hanya mau supaya aku bisa mencukupi kebutuhan orang tuanya. Hanya pokoknya materi lah yang dia kejar, itu hanya materi ketika berada dengan aku gitu. Tapi harusnya ketika aku udah putus, udah menjauh, udah pergi, udah menalak dia, harusnya dia bahagia dong ya, benar gak sih? Harusnya dia hidup tentram, damai, bahagia dengan keluarga barunya siapapun itu gitu kan. Harusnya dia harusnya dia udah lupain aku dong, gampang, jauh lebih gampang dia ngelupain aku daripada aku yang melupakan dia kan gitu. Harusnya gitu kan, karena kan dia tidak menghendaki aku guys, benar gak sih? Karena kan dia tidak inginkan aku, dia buang aku kan artinya dia tidak menginginkan aku gitu. Bahwa apapun kebaikan, cinta sebesar apapun yang aku berikan sama dia, ketulusan seperti apapun yang aku pernah hadirkan dalam hidup dia, yang aku lakukan semuanya untuk dia, hingga aku sempat pernah melupakan Tuhan karena aku menomorsatukan dia dalam hidup aku gitu. Itu sia-sia gitu. Karena apa? Pada akhirnya dia juga ngebuang aku, karena dia sendiri nggak mau. Kalau ngebuang kan artinya dia nggak mau ya kan, nggak mau lagi ada aku. Karena selama hidup dengan aku juga aku merasa aku tidak pernah dihargai sama dia. Aku merasa aku nggak pernah dianggap ada dalam hidup dia. So jadi keputusan aku pergi dari hidup dia, aku rasa adalah keputusan yang fair enough gitu. Karena apa? Aku memilih pergi bukan karena aku tidak mencintai dia lagi atau aku marah atau apa, bukan. Karena untuk apa juga dia hidup dengan aku tapi dia nggak bahagia kan gitu. Jadi untuk apa juga dia terus bersama aku kalau dia sendiri merasa tidak happy ya kan. Jadinya aku melepaskan dia karena aku berharap dia bisa mendapatkan, meraih apa yang jadi keinginan dia, apa yang jadi kebebasan dia, apa yang jadi kebahagiaan dia kan gitu ya kan. Jadi apa yang dia lakukan kemarin itu kan semuanya semata hanya untuk kepentingan pribadi dia, hanya untuk kepuasan nafsunya, kepuasan hasratnya yang tidak pernah habis. Dia nggak bisa jaga marwah pernikahan, dia main dengan semua perempuan itu,
dia terus-terusan manipulasi aku, tipu-tipu aku, dia terus-terusan melakukan hal keburukan terhadap aku gitu, dia terus-terusan nggak pernah anggap aku gitu, dan dia terus juga meninggikan egonya dia gitu, dia jadi dominan, jadi arogan gitu, semuanya semuanya yang sangat-sangat melukai aku sebenarnya untuk menjalankan hidup dengan dia itu. Jadi aku nggak balance. Karena apa? Karena aku yang selalu memberi gitu, sementara dia tidak pernah memberi. Dia hanya meminta seumur hidupnya. Selama pernikahan kami itu dia hanya meminta, dia nggak pernah ngasih gitu. Jadi kalaupun sekalinya dia ngasih gitu ya, sekalinya dia ngasih gitu, wah udah kayak gimana ya, udah kayak rasanya itu udah, wah gue hero banget deh bisa ngasih gitu. Padahal ngasihnya nggak seberapa gitu. Sebenarnya bukan nilainya seberapanya, bukan. Menurut aku dikasih 100.000, 500.000, 1 juta, 1,5 juta, nggak masalah. Yang penting adalah keinginan dia, menunjukkan bahwa aku tanggung jawab sama hidupmu istriku. Itu menunaikan janji dia pada Tuhan ketika dia ijab, ya kan. Dia menjalankan komitmennya sebagai suami, menjaga tanggung jawab terhadap istri gitu. Itu kan jauh lebih mulia daripada menghabiskan uang atau harta yang dia punya untuk kepuasan duniawi aja, untuk mengumbar nafsunya kemana-mana. Biarpun aku meyakini gitu, tidak selalu beli. Mungkin banyak juga wanita-wanita di luar sana yang sekarang ini lebih senang berhubungan dengan lelaki-lelaki yang sudah beristri. Bahkan maaf banget, mohon maaf, bahkan tidak dibayar pun mereka akan ikhlas, rela hati gitu, melakukan memuaskan nafsu mereka gitu. Yang penting keinginan hajat mereka kesampaian gitu. Biarpun mereka harus dinobatkan menjadi pelakor, dinobatkan menjadi orang ketiga, dinobatkan menjadi karmik dalam satu hubungan, mereka nggak pernah masalah. Yang penting happy, yang penting mereka sama-sama suka, mereka sama-sama puas, mungkin seperti itu kan. Jadi aku nggak yakin gitu bahwa uangnya pun habis 100% untuk kegiatan seperti itu gitu. Yang jelas apapun ceritanya adalah uang itu tidak pernah ke saya. Uang itu hanya di tahun pertama aja dia ingat aku, tapi selebihnya dia tidak pernah mengingat aku. Nah, aku kerja ya, aku punya kehidupan yang baik, gaji yang baik, posisi yang baik. Buat aku nggak ada masalah. Yang penting jaga sikap, ya nggak sih? Kita udah nggak dinafkahi, dia sendiri nggak bisa jaga sikap, nggak bisa tahan nggak bisa jaga marwah pernikahan, dia sendiri nggak bisa jaga dirinya. Gimana dia bisa menjaga aku kalau dia sendiri, dirinya sendiri tidak bisa dia jaga? Kan logikanya begitu, bener nggak guys? Ya, jadi karena keangkuhannya itu, karena egonya yang tinggi itu, hingga dia pun sanggup melukai, menyakiti hati pasangannya, yaitu aku, dengan menghadirkan lonte itu dalam rumah tangga aku dan dia. Jadi ini benar-benar menurut aku sudah suatu tindakan yang melampaui batas kenormalan ya, karena dia tidak hanya melukai aku secara fisik maupun batin gitu, tidak hanya menyakitiku secara lahir batinku gitu, tapi juga dia tidak menghormati janji suci pernikahan yang dia sempat ucapkan saat ijab. Nah, kemurkaan Allah itu kan gimana ya, semesta itu kan pasti akan datang kemurkaannya apabila kita sendiri tidak pernah menghargai hal itu, ya kan. Jadi ketika aku pergi dari kehidupan dia, ketika aku dikhianati sama dia, terus aku memutuskan bercerai sama dia, aku pergi menjauh dari hidup mereka gitu ya. Pada saat itu misalkan nih, misalkan terus kehidupannya langsung jomplang, ekonominya langsung terpuruk, dia susah pangan, susah sandang, susah papan gitu. Nah, itu apa salah aku? Kan bukan ya guys ya, bener gak sih? Ya gak sih aku ngomongnya? Nah, makanya aku sering bilang sama dia, kalau ternyata ketika dia hidup dengan lonte itu kan harusnya dia bahagia dong, karena itu kan pilihan hidup dia, ya kan. Kalau ternyata nyungsep lebih parah dari ketika hidup dengan aku, atau dia
ketika hidup dengan lonte itu dia tidak menemukan kebahagiaannya, hidupnya hambar, dia nggak menemukan tujuan hidupnya, malah sengsara gitu, malah jauh lebih sengsara dari yang sebelumnya. Ya itu kan harusnya dia berintrospeksi diri ya, kenapa seperti itu. Ya bener nggak sih guys? Tapi apapun ceritanya aku sih selalu doain mudah-mudahan dimanapun dia berada, dimanapun dia kerja, dimanapun dia tinggal, dia uh, bisa bahagia, rezekinya banyak, karirnya bagus, sukses lahir batin ya kan. Tapi kalau semesta tidak mengabulkan mengabulkan doa aku, ya kan berarti bukan salah aku, benar nggak sih? Apapun ceritanya kalau kita dizolimi kan kita nggak boleh mendoakan hal buruk. Yang terjadi sebaliknya kita harus mendoakan hal yang baik pada mereka. Tapi ketika aku menikah dengan dia, aku sering kali mengingatkan dia, aku sering bilang sama dia, jangan membohongiku, jangan menipuku, jangan menzalimiku, jangan manipulasi aku, apalagi sampai mempermainkan aku gitu. Karena kamu akan menutupi dengan cara apapun, tidak akan pernah bisa. Aku pasti akan melihat, aku pasti akan tahu kebenarannya gitu. Dia nggak percaya guys, ya kan? Sehingga dia melalaikan komitmen aku dan dia. Terus ya itu kalau sekarang rezekinya terhambat, karirnya terhambat, banyak kesialan, banyak ketidakbaikan yang dia temukan, atau bahkan menghancurkan masa depan dia sendiri, ya itu resiko penumpang ya, bener gak sih? Jadi semesta itu adil kok, Tuhan itu adil kok. Jadi kalau begitu aku meninggalkan dia waktu itu, kalau kehidupannya nyungsep gitu, hasratnya juga tidak ada lagi, hasratnya mati seketika, hambar seketika, nggak seperti dulu misalkan berapi-api. Ketika lihat londe itu rasanya nafsu banget gitu, pengen nabrak aja gitu. Nah sekarang itu slow aja, hambarnya mati seketika. Kalau dulu menggilai londe itu, sekarang sudah biasa aja, slow mo, nggak ketemu juga nggak ada masalah gitu kan. Ekonomi mereka terpuruk, ya makan aja itu kesombongannya kan, makan aja itu ego yang tinggi. Karena apa? Dia menjalankan itu semua itu nggak pakai nggak pakai kesungguhan. Jadi dia nggak, otaknya, logikanya nggak dia pakai gitu. Dia nggak punya perasaan. Jadi dengan cerobohnya dia sudah memutuskan mentalak aku, meninggalkan aku, memilih londe itu kan, itu seperti permainan buat aku ya kan. Jadi awalnya mungkin dia coba-coba, mana tahu hidup dengan lonte itu jauh lebih bahagia dibanding hidup dengan aku. Mana tahu lonte itu akan jadi long last forever dia gitu. Mana tahu dengan hidup dengan lonte itu dia karirnya, ekonominya jauh lebih sukses, jauh lebih berhasil gitu. Nyatanya kalau semua itu nggak ada dan dia menyesali itu gitu, karena tidak menemukan kedamaian dalam hidupnya. Justru setelah aku pergi itu dia kehilangan aku dengan sangat, dia rindu, semakin dia rindu dia semakin merasa tersakiti gitu. Terus arogansinya, diktatornya yang selalu ingin menang sendiri dan tidak pernah melihat hati seorang pasangannya, yang dia nggak peduli dengan perasaan pasangannya. Jadi seperti anak kecil yang nggak mau mikir, nggak mau susah, nggak mau peduli, maunya mikirnya yang enak-enak aja, yang asik-asik aja. Otaknya apa yang disukai ya itu yang dia lakukan, apa yang digemari ya itu yang dia ambil. Jadi apa yang dia maui itulah yang dia lakukan. Jadi dia susahnya itu ya dia nggak mau peduli gitu. Ya Masya Allah aja, Masya Allah selama mendampingimu kemarin ya aku ngerasanya untuk suatu kebahagiaan dan kemakmuran yang dia dambakan atau dia harapkan, dia membuang aku dan memilih si lonte itu, ternyata adalah kesalahan yang fatal yang pernah dia lakukan dalam hidup dia gitu. Misalkan dia berpikir begitu ya itu sah-sah aja ya, benar gak sih? Tapi kan bukan salah aku guys, ya kan? Ya kan salah dia ceroboh mengambil keputusan itu ya. Sekarang dia misalkan sudah ngerasa dia buang aku, dia
Jadi kayak misalkan gini, kayak anak kecil punya mainan, dia nggak suka mainan itu, dia buang diam-diam gitu. Jadi dia pengen beli mainan baru, dia beli mainan baru. Kalau dia nggak punya mainan baru, ya dia mencoba menyukai mainan dia yang lama. Tapi misalkan mainan yang paling dia sukai dan dia sudah buang gitu, terus sekarang dia ingin ada lagi mainan itu, ya dia pasti nyarinya dengan diam-diam kan, dengan sunyi senyap kan, ya dengan kepoin aku, dengan ghosting aku, dengan stalking aku, ya itu salah satunya gitu. Dia masih pengen cari tahu apa statusku, apa keadaanku. Tapi ketika misalkan aku nanya ada apa, tiba-tiba muncul ada apa, misalkan kok udah lama nggak kelihatan terus sekarang ada gitu. Atau misalkan pas kayak kemarin lebaran dia telepon aku ya guys, dia bilang katanya gini guys, katanya macam nggak ada salah aja katanya gitu. Lah memang aku ngerasa aku nggak punya salah, so what gitu. Jadi salahku di mana? Ketika aku meminta dia menunjukkan salahku di mana, dia nggak bisa berkata-kata gitu. Ketika aku bilang ya udah kalau emang aku salah, di mana letak kesalahanku, tolong ditunjukkan supaya aku bisa memperbaiki diri, supaya aku bisa minta maaf gitu. Tapi dia nggak bisa menunjukkan gitu. Jadi gimana maunya dia apa, kan aku nggak jelas ya, bener nggak sih? Ya berlian yang dia buang, dia kais batu kali gitu, dia simpan yang batu kali, dia simpan batu kali laku nggak sih? Enggak kan guys, ya kan? Ya dia sekarang hanya bisa menangisi diri gitu. Dia mencari aku diam-diam, dia terus stalking aku, ghosting aku masih ingat dulu sering kali dia selalu bilang sama aku bisa menemukanmu, sampai ujung dunia pun aku bisa menemukanmu. Ya udah, kalau emang udah bisa menemukan aku, temuin aku. Sekarang udah ketemu aku, terus mau ngomong apa, ya kan? Mau ngomong apa? Aku memberimu misalkan kesempatan nih, oke, aku memberimu kesempatan satu kali untuk menjelaskan kekecewaan kemarin. Tapi kan dia sendiri nggak punya itikat untuk, oh ya aku mau ketemu kamu misalkan, udah aku mau ketemu kamu besok tanggal ini jam ini di sini gitu, ya kan? Enak kan? Ya, jadi kita bisa ngomong apa aja. Kamu apa sih kendalanya gitu? Kenapa kamu belum bisa melepas aku? Kenapa kamu kok masih ghosting aku? Kenapa kok kamu masih stalking aku? Kan pastinya itu akan ditanya ya, benar nggak sih? Kalau udah mantan, namanya mantan udah pergi jauh kan, harusnya dia udah lupa. Apalagi dia selalu bilang ke semua orang kalau dia nggak pernah cinta aku. Tapi kalau emang nggak pernah cinta aku, kenapa sampai detik ini dia masih ghosting aku? Ya kan? Itu pertanyaan nggak sih guys? Ya kan? Artinya apa? Artinya dia mengakui atau tidak mengakui itu nggak penting buat aku. Yang penting apa? Yang penting aku tahu dalamnya hati dia bahwasanya tidak ada orang lain yang bisa membahagiakan dia kecuali aku. Tidak ada orang lain di dunia ini yang punya kunci hati dia kecuali aku. Tidak ada manusia, perempuan manapun di dunia ini yang dia inginkan kecuali aku. Nah, kalau udah begitu, dia masih tidak mengakui, apa iya itu salah aku? Benar gak sih guys? Ya kan? Jadi bukan aku kegeeran, enggak gitu. Orang lain boleh mentertawakan aku sepuas-puas mereka, kayak waktu itu ya, tahun-tahun dulu ketika aku bicara dengan si A, si B, mereka nggak ada yang percaya gitu, karena dari mantanku sendiri bilang katanya aku hanya manfaatin dia, aku hanya mau uangnya dia, aku hanya take advantage on her gitu. I never love her, I never have a deep feeling with her gitu. Ya buktiin dong gitu, kalau emang lu nggak ada rasa apa-apa sama gue, lu pergi jauh dong dari hidup gue gitu. Ngapain datang-datang lagi, ngapain masih stalking, ngapain masih kepoin? Hey, hello, are you okay or not gitu kan? Jadi harusnya dari situ aja, mau lontenya, mau siapapun perempuan-perempuan yang ada dalam hidup dia sekarang, harusnya tahu gitu. Percuma ribuan perempuan dihadirkan, ribuan orang mengejar cinta dia, kalau dia sendiri yang dia inginkan itu hanya aku gitu loh. Percuma, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menjadi milik dia. Karena apa? Hatinya tidak pernah terikat dengan kalian-kalian itu, hatinya sudah terikat dengan aku. Jadi bukan aku GR sekali lagi ya, bukan aku GR sekali lagi nih, perempuan-perempuan dimanapun, di belahan dunia manapun, di belahan daerah manapun, yang pernah tidur sama dia, yang masih di koki apa namanya, yang masih di dalam rayuannya, yang sudah
diajak hidup bersama, ataupun yang sudah dibuahi nama dia, yang udah punya anak dari dia, ataupun yang udah pernah ditidurin nama dia. Jangan kegeeran. Dia melakukan itu nggak pernah ada cinta. Biarpun kalian udah punya anak sampai brojol berapapun, dia nggak pernah mencintai kalian. Aku berani jamin, aku nggak butuh pengakuan dari mantan, nggak butuh. Karena aku bisa merasakan dengan hati gitu. Kalau sekarang misalkan nih, aku nih ya bilang sama dia, bilang sama mantan nih misalkan, "Hai sayang, aku kangen, yuk kita ke hotel yuk." Dia pasti ayo, sejauh apapun berkilo-kilometer dia pasti akan datang gitu. Karena apa? Itu yang dia tunggu-tunggu dari aku gitu. Kalau misalkan yang di mana yang gitu, aku kangen gitu. Ayo ketemu dong, kita liburan yuk yang 3 hari gitu atau 1 minggu. Dia pasti akan liburan sama aku. Karena itu yang dia inginkan gitu. Reconcile dengan aku, tapi dia tidak tahu cara memulainya dari mana, itu dia nggak tahu. Karena dia malu. Karena apa? Dia tahu dia membuat kesalahan, dia tahu dia memutuskan hal yang salah, hal yang terbego. Keputusan yang dia buat adalah keputusan terbodoh yang pernah dia lakukan, dan dia pun tahu persis gitu. Tahu persis jauh dalam lubuk hatinya gitu. Sadar atau tidak sadar, sekarang ini hanya aku yang selalu dia ingat, siang, malam, pagi, sore, setiap detik, setiap nafasnya. Itu hanya aku. Logika lah, kalian pikir logika lah, bukan aku GR ya gitu. Kita 2018 sampai sekarang 2001, 3 tahun loh. 3 tahun ngapain dia masih ngintilin gue coba? Ya kan? Kita cerai tahun kemarin gitu. Ngapain sampai detik ini dia masih telepon aku, masih stalking aku, ghosting aku gitu. Ngapain gitu? Cuman kemauan dia, keinginan dia dalam hati itu hanya keinginan aja. Dia gak mau bergerak. Karena apa? Dia berharap aku yang bergerak menyamperin dia, aku yang bergerak ke arah dia gitu. Jadi nyalinya itu tidak sebesar badannya dia yang kokoh, perkasa, tinggi, gede itu. Nyalinya dia itu nyali yang bener-bener ciut, tahu gak? Ya. Jadi kalian yang mengaku dekat sama dia, kalian yang mengaku jadi saudaranya, orang tuanya, keluarganya, tombel getes, siapapun kalian gitu. Aku gak pernah peduli apa kata kalian gitu. Karena kenyataannya aku tahu persis mantan seperti apa gitu. Oke, balik lagi ya guys. Jadi kalau sekarang dia tidak dapat kebahagiaan, dia tidak dapat kemakmuran setelah dia membuang aku, dan ternyata dia gak bisa ke lain hati, dia hanya menyesali diri, menangisi keadaan, terus dia cari aku diam-diam dengan cara stalking, ghosting, kepo dan sebagainya. Lihat statusku, Instagramku, Facebookku, WA-ku, WeChat, semua pokoknya internet itu kamu nyari aku dalam diam. Karena jelas pasti kalau ketahuannya pasti malu gitu, karena udah dibuang kok mau diambil lagi kan gitu, ya kan? Nah, penyesalan yang dia rasakan itu tidak ada kebahagiaan yang bisa dia dapatkan sekarang gitu. Hanya kesedihan. Semakin dia ingat aku, semakin dia sakit, semakin dia rindu sama aku, semakin dia ngerasa jiwanya, batinnya tersakiti. Tapi dia selalu playing victim. Jadi dia seolah-olah dia tuh gak punya kesalahan, yang salah itu aku. Jadi dia tuh seolah nothing happen to him gitu. Jadi dia itu ya playing victim gitu. Jadi dia kesalahan dia yang punya, tapi dia merasa dia yang benar gitu. Nah, kesulitan itu kalau dia sekarang gak ada lagi rezeki, gak ada keberkahan, gak ada apa-apa, dia mau bergaya juga malu, mau apa-apa juga malu, gak bisa kadung, gak bisa semuanya gitu ya. Ya berarti resiko ditanggung penumpang kan ya, bener gak sih? Padahal dia bisa, kalau misalkan dia punya nyali nih, dia telepon aku, nih dengerin, nggak usah ngomong banyak, nih aku mau ketemu kamu besok tanggal ini, jam ini, di sini gitu. Nah, aku pasti datang. Kalau dia bilang jangan bawa handphone, aku nggak akan bawa handphone, aku datang aja sama dia. Apa yang harus aku takutkan, ya kan?
Misalkan dia takut direkam, dia takut ada foto, ada dokumentasi, dia takut diikindili orang, atau dia takut ketahuan sama orang, dan apa. Kan semua bisa diomongin ya, bener gak sih guys? Nah, tapi kan nyalinya dia tidak sebesar itu. Jadi itu baru keinginan aja dalam hati dia, tapi pergerakannya nggak ada gitu. Slow mo. Kalau kita main handphone tuh slow mo gitu, di slow mo gitu. Ya, itu kan. Jadi kalau misalkan nih suatu saat mantan atau keluarganya mantan bilang, enggak kok, dia bahagia kok sama lonteng yang sekarang, misalkan sama pasangan yang sekarang, oh dia bahagia kok, hidupnya merdeka, makmur, sejahtera gitu. Oh iya, aku pasti akan bilang, oh iya, jadi selamat gitu. Meskipun aku tahu bahagia yang dia bicarakan, bahagia yang dia teriakkan, yang dia gaungkan, itu adalah bahagia yang tipu-tipu, bahagia yang editan, bahagia yang settingan, bahagianya pura-pura, ya kan? Kenapa? Semakin mantan melupakan aku, jauh di lubuk hatinya itu menyakitkan buat dia gitu. Kalau mantan pura-pura tidak rindu sama aku, pura-pura benci, pura-pura nggak peduli, pura-pura pura-pura nggak cinta atau apa gitu, itu hatinya yang terdalam itu akan tergores gitu, karena dia harus mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kata hati dia gitu. Kalau aku jadi dia, aku gentle aja. Iya, kalau gue masih cinta sama lu, maafin gue ya, maafin gue karena gue sudah membuat kesalahan yang fatal dulu gitu. Ayo dong, tolong kita perbaiki semuanya yuk, aku masih ingin memperbaiki ini dengan kamu. Ayo kita renungkan lagi gitu, makna pernikahan apa sih gitu, kita melakukan lagi yuk perbaikan, aku gak bisa hidup tanpa kamu gitu. Ayo kasih aku kesempatan sekali lagi untuk menjadi manusia yang lebih baik atau apa. Kan kalau gentle begitu ya, bener gak sih? Ya, balik lagi gitu, aku pun pasti akan berpikir ulang gitu. Lu datang lagi, lu udah sadar gitu. Lu datang lagi, lu yakin gak akan mengulang kesalahan yang lama. Lu datang lagi karena apa? Lu butuh duit. Lu berapa yang lu inginkan? Berapa yang lu butuhkan? Berapa uang yang lu inginkan atau dibutuhkan saat ini? Kan yang ada aku jadi ke situ ya larinya. Lu ngapain sih ngintilin gue terus gitu, nguntit gue terus, stalking gue, ghosting gue. Lu ngapain? Lu butuh duit, berapa yang lu inginkan? Apa gue mesti tanya begitu? Ya kan? Bener gak sih? Ya itu semua kekacauan memang dari dia gitu, kesalahan dia memang betul-betul fatal. Tapi Tuhan aja maha pengampun gitu. Aku pun sebagai manusia, aku harus mengampuni, harus memaafkan ke semua kesalahan dia. Tapi kalau untuk untuk melupakan, ya belum bisa. Karena apa? Cinta yang aku lakukan selama aku jadi pasangan dia itu benar-benar tulus dari hati karena Allah. Bukan kayak dia misalkan settingan atau kamuflase atau pura-pura gitu. Kalaupun sekarang dia jatuh hati beneran sama aku, itu ya karena aku memang pribadi yang baik gitu, karena aku memang orang yang tulus, dan itu gak ada bandingannya gitu. Ketulusan aku, cinta aku begitu besar sama dia, dan dia tidak pernah bisa melupakan kebahagiaan itu. Dia tidak akan pernah bisa melupakan masa-masa bahagia ketika hidup dengan aku gitu, ya kan? Jadi nggak usah lah gitu, nggak usah sombong-sombong arogan sama aku, nggak usah gengsi-gengsi sama aku. Kamu dulu yang ngeblok aku, kamu yang tidak inginkan komunikasi dengan aku, kamu juga sekarang datang ngejar aku gitu loh. Padahal ada pasangan di sisimu, tapi kamu gak hiraukan. Karena kamu tahu cinta yang kamu harapkan itu siapa. Karena kamu tahu siapa yang megang kunci hatimu. Karena kamu tahu siapa yang kamu inginkan dalam hidupmu. Karena kamu tahu siapa yang pantas mendampingimu, jadi pasangan yang sepadan, setara dengan kamu. Itu kamu tahu gitu. Coba disanggah, kalimat mana yang aku salah gitu? Nggak ada. Apa yang aku ungkapkan itu benar gitu. Jadi kalau orang bilang, oh Mbak Arum harusnya berbahagia punya suami yang begitu baik, punya suami yang begitu mencintai. Iya, aku bahagia kalau dia tanggung jawab gitu. Tapi kalau dia nggak tanggung jawab, dia menelantarkan aku, menyanyiakan aku selama aku jadi pasangan hidup dia, terus ngapain aku harus bertahan gitu, ya kan?
udah nggak bisa ngempani, belum bisa makanin, belum bisa ngasih makan gitu, tapi dia sudah menduakan. Coba gimana dia ditakdirkan jadi orang kaya dengan banyak duit? Apa nggak makin banyak tuh perempuan-perempuan yang dia simpan, ya kan? Ya kan, kecuali dia udah mencukupi nih kebutuhan aku, 1 bulan aku dikasih 100 juta, mobilku yang paling bagus, ya kan, Mercy keluaran baru, terus aku bisa pergi kemanapun, keliling dunia manapun aku sanggup bisa. Dia mau kawin 10 pun aku nggak akan keberatan, karena uang dia banyak, ya kan. Ini nggak ada uangnya tapi bergaya gitu loh. Siapa yang mau jadi pasangan dia kalau bukan adalah lonte-lonte yang kesepian itu? Contohnya yang janda 3 anak itu gitu. Sekarang kalaupun si janda 3 anak itu menyesal, ya kan, ya itu urusanmu, ya kan. Kamu udah tahu gitu, dulu udah dikasih tahu itu suamiku, tapi tetap kamu mau ambil. Dulu aku udah ngomong gitu, itu kamu ngapain sampai ngebela-belain nyari-nyari nguberin suamiku, sampai sampai nulis-nulis katanya apa namanya, kesepian, nggak ada abang lah, ke apa namanya, kedinginan lah apa, kan itu kalimat-kalimat menjijikkan. Nah sekarang kamu udah dapetin laki gue, kamu malah WhatsApp aku, dibilang katanya aku kembalikan suamimu asalkan kamu mau menukar dengan salah satu asetmu. Hei, halo, emang laki gue itu pantas gitu? Mantan ya, maksudnya bukan laki gue. Emang mantan gue pantas gitu ditukar guling dengan aset aku? Halo, kalau bukan bekasmu mah kagak nape. Kalau bekasnya orang yang kayak Lady Gaga gitu malah nggak apa-apa, Julia Robert gitu malah nggak apa-apa, gue ampunin deh gitu, gue bela-belain deh, ya kan. Ini bekas lonte janda 3 anak kayak lu, ampun. Coba bayangin, terlepas dari itu niatan mantan atau niatan mereka berdua ya, aku nggak tahu, tapi itu kenyataan loh. Mantanku mau dikembalikan sama aku asal mau ditukar guling dengan salah satu asetku. Itu keluar dari mulutnya si lonte janda 3 anak itu, dan itu ada buktinya guys. Gua nggak pernah delete bukti-bukti kayak gitu loh. Nah kalau dia nyesel sekarang nih, ternyata mantan gue kere nggak ada duitnya, itu ya derita lu. Kan dulu lu ngeberin, ya kan, ngeberin apa kan, aku gampang kan ngomongnya, dulu lu ngeberin Manu Ewong gitu kan. Nah sekarang kalau udah dapat Manu Ewong, mau dibalikin lagi, dilepain lagi Manu Ewong itu. Hey, halo, halo, are you okay? Situ waras kan gitu, ya kan, bener gak sih guys? Dia yang dulu congkak, yang suka-suka hati ngeblok aku, buka tutup blok gitu, kayak udah jalan tol aja. Kok jalan tol, jalan puncak pas ya, puncak pas kan gitu, buka tutup gitu kan. Kamu juga yang ingin datang mencari aku, kamu juga yang sekarang pengen ngejar aku, tapi kamu takut. Karena apa takutnya? Karena kamu masih berpikir diterima nggak ya, si Arum marah nggak ya, si Arum bakal ngomel nggak ya, si Arum bakal ngamuk nggak ya gitu. Padahal kalau dia gentle ngomong sama aku mau ketemu kamu gitu, kita mau bicara, kita nyelesain apa yang belum selesai gitu, apa yang masih menggantung biar sama-sama enak, aku pasti nggak akan marah-marah gitu. Apalagi di depanku ada makanan enak, ya kan, ada suasana yang nyaman apa gitu, nggak akan marah-marah gue, ya kan. Gue menghormati dia sebagai mantan gue gitu. Ya udah, sama-sama enak, kamu juga enak ngejalanin hidupmu, aku juga enak ngejalanin hidupku. Aku pun nggak masalah gitu, biarpun aku nggak salah, aku meminta maaf, aku dengan senang hati akan melakukannya. Aku akan dengan senang hati bilang, oh iya Bang Iwan, aku minta maaf ya dengan segala kerendahan hati aku. Apapun yang pernah aku buat selama mendampingi kamu, mana tahu yang tersilap, ada kata yang silap, ada perbuatan yang silap, mohon dimaafkan lahir batinnya. Begitu juga permohonan maaf aku ke orang tuamu, keluarga besarmu gitu. Aku nggak masalah ngomong kayak gitu, terlepas dari aku salah atau enggak. Karena apa? Karena aku ingin memutus rantai karma itu, supaya kalian itu nggak susah terus hidupnya gitu, karena sudah menzalimi aku gitu. Supaya yang ada tuh doa-doa baik yang nantinya akan membawa kebaikan buat kalian gitu. Karena Tuhan itu maha melihat gitu. Orang yang terzolimin seperti aku, doanya luar biasa makbur gitu. Aku nggak pernah pakai
ilmu hitam seperti apa yang dilakukan oleh keluarga kalian ya. Aku polosan aja, tapi aku punya hati yang baik, hatiku tulus, hatiku bersih. Makanya energi negatif apapun yang kalian kirimkan terhadap aku sampai detik ini tidak akan pernah bisa mengenai aku. Karena apa? Karena justru itu berbalik arah ke kalian sendiri gitu. Karena kalian adalah kumpulan orang-orang yang betul-betul tidak tahu terima kasih gitu. Kalian adalah kumpulan orang-orang yang betul-betul jahat, yang berlindung di balik jilbab kalian gitu. Ya kan? Kalian ibadah sampai jidatnya bersih gitu, sampai kinclong gitu. Buat apa gitu? Ya kan? Kalau pada akhirnya kalian masih bisa menzolimi orang gitu. Kalau pada akhirnya hati kalian tidak bersih gitu. Jadi jangan salahkan aku gitu loh. Ya kan? Kan kamu sendiri yang membuat keputusan. Aku hanya melegalkan gitu. Kalau sekarang kamu hampa, tujuan hidupmu gak punya, padahal maumu banyak selama ini tapi Tuhan tidak pernah mengabulkannya, ya harusnya kamu introspeksi diri dong, ya kan? Salahmu di mana, terus lakukan perbaikan, lakukan lakukan hal yang bisa merubah nasib tidak baik menjadi baik. Banyak sedekah, ampuni atau minta maaf sama aku nih, orang yang dizolimi sama kalian, ya kan? Gitu, jangan aku yang disuruh minta maaf duluan dong, bener gak sih? Biarpun aku nggak apa-apa ya, aku bersedia sih minta maaf dengan tulus gitu, ngalah nggak apa-apa. Kalau memang itu yang terbaik gitu, aku pasti lakukan gitu. Oke guys, itu aja guys apa yang aku ingin omongin. Yang jelas aku tidak membohongi diri. Selama sekian tahun, 6 tahun ya hampir ya, aku hidup sama dia, pastilah ya selama itu pasti ada rasa cinta gitu. Bahkan misalkan pun aku dibilang, oh kamu belum bisa belum bisa melupakan dia, ya memang. Karena apa? Karena aku menjalani hidup ini, mencintai dia dengan ketulusan gitu. Biarpun dianya nggak pernah tulus ya, biarpun dianya nggak pernah nggak pernah serius, aku nggak pusingin, nggak peduliin gitu. Pokoknya yang penting aku urusannya dengan Tuhan aja udah. Kalau misalkan mereka tidak tidak baik pada aku, ya biar Tuhan yang membuat perhitungan, bukan aku. Yang penting aku belajar memaafkan, aku belajar mengampuni ya. Aku belajar memaafkan kalian semuanya, supaya aku sendiri juga pengen supaya hidupku damai, tentram, jiwaku bahagia juga gitu. Apalagi sebentar lagi insya Allah aku akan menghadapi hidup yang baru, ya kan? Jadi ya pokoknya doain aja lah apa yang terbaik buat aku, ya kan? Oke guys, itu aja. Mohon maaf apabila ada kesilapan kata, kalimat, atau ungkapan-ungkapan yang tidak sesuai atau apa gitu. Semoga kalian selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan semua dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang merugi. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.